untuk memulai hari yang baru, marilah kita bernyanyi dari NKB 83, Nun di Bukit yang Jauh. Tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala kasih, pimpinan, berkat, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami, memberkati kami, menyertai kami, dan di dalam kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ini Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Yesus, kami boleh dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami juga mohon Tuhan Yesus, firman-Mu ini yang dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Obadya 1 ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau, ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Tema renungan kita pada hari ini, menanggalkan keangkuhan hidup. Masa Prapaskah adalah waktu untuk menyadari kerapuhan manusia fana dan mendorongnya berbalik arah pada kekuatan kekal dari Allah. Dunia menunjukkan ketidaksiapan sebagai sandaran hidup umat percaya. Suara Allah yang berisi teguran akan terus dikumandangkan untuk mengingatkan keberadaan manusia di dunia ini. Melalui Nabi Obadya, Allah menegur Edom yang hidup dalam rasa aman palsu karena posisi geografis dan kekuatannya. Mereka yang tinggal di liang-liang batu dan tempat kediaman yang tinggi membuat mereka merasa tak tersentuh dan tak tergoyahkan oleh ancaman apapun. Perilaku ini adalah kesombongan semu. Keangkuhan itu memperdayakan hati hingga manusia lupa bahwa tidak ada tempat yang terlalu tinggi untuk luput dari hadapan Allah. Prapaskah memanggil umat untuk menelanjangi kesombongan yang sering tersembunyi di balik keberhasilan, jabatan, dan kenyamanan hidup. Keangkuhan tidak selalu tampak dalam kata-kata besar, tetapi sering hadir dalam sikap merasa paling benar, paling aman, dan paling tidak membutuhkan Tuhan dan sesama di dalam hidupnya. Dalam kehidupan masa kini, kediaman yang tinggi dapat diartikan seperti kekuasaan harta, pendidikan, popularitas, bahkan kesalehan rohani. Tidak sedikit orang percaya yang berlindung pada kediaman tinggi yang digapainya. Ketika hati mulai berkata, aku aman dalam caraku sendiri, saat itulah iman mulai rapuh. Prapaskah mengajak umat untuk mengakui bahwa semua keamanan manusiawi
bersifat sementara, dan dapat runtuh. Firman Tuhan ini juga menyingkapkan keangkuhan yang melahirkan ketidakpedulian sosial. Edom bukan hanya angkuh, tetapi juga menutup mata terhadap penderitaan saudara-saudaranya. Keangkuhan selalu menjauhkan manusia dari empati dan solidaritas. Dalam konteks masa kini, keangkuhan tampak ketika umat menikmati kenyamanan pribadi sambil membiarkan ketidakadilan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan berlangsung. Prapaskah menegaskan bahwa pertobatan sejati selalu menyentuh relasi dengan Allah dan dengan sesama. Kerendahan hati menjadi salah satu upaya pembebasan dari keangkuhan diri. Allah tidak menolak manusia yang rendah hati dan mau berbalik arah kepadanya. Prapaskah membuka ruang untuk menanggalkan kesombongan, mengakui keterbatasan, dan belajar hidup bergantung pada kasih karunia Allah. Dari hati yang direndahkan, lahirlah kehidupan yang peduli, adil, dan solider terhadap sesama dan seluruh ciptaan. Demikian renungan kita pada hari ini. Sekarang, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan, kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu rendah hati, meninggalkan gaya hidup hedon ataupun flexing. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu sehingga kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, juga sebentar lagi Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami. Mohon Tuhan Yesus Engkau yang pimpin dan sertai kami dalam kami menjalani hari ini Tuhan. Tuhan Yesus juga kami berdoa syafaat ya Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa bagi mereka yang saat ini termarginalkan ya Tuhan. Mereka yang masih belum mendapatkan berkat pada hari ini. Tuhan Yesus kami mohon Engkau yang cukupkan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa ini. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan sehingga mereka boleh dapat mengambil keputusan yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keluarga kami. Mohon Tuhan Yesus Engkau yang pimpin, sertai kehidupan keluarga kami. Mohon Tuhan Yesus Engkau juga pelihara kesehatan dan juga di dalam pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup persekutuan kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350, O berkati kami. Dan